Bayangkan, pada akhir tahun 1887, langit Singapura berwarna kelabu diselimuti mendung tipis. Di pelabuhan, kapal-kapal uap dari India, Arab, dan Eropa berlabuh, menumpahkan arus manusia dengan lidah dan rupa yang berbeda. Suara tawar-menawar bertindih dengan deru mesin kapal, seolah pelabuhan ini adalah panggung besar dunia, tempat perdagangan dan pemikiran saling berpapasan. Di tengah riuh tersebut, pada 31 Desember 1887, seorang bayi lahir namanya Hasan bin Ahmad atau kelak akan dikenal dengan sebutan A-Hasan. Ayahnya Ahmad dikenal pula dengan nama Sina Pavumarika, seorang pedagang Tamil India yang disegani, cerdas dalam berniaga sekaligus tekun dalam ilmu agama. Ibunya Muznah atau dalam catatan lain Muhnaz berasal dari keluarga palekat yang bermula dari Madras namun berakar kuat di Surabaya. Dari dua garis darah itulah melahirkan seorang anak dengan warisan disiplin, keyakinan, dan cakrawala lintas budaya. Rumah kayu keluarga kecil ini jauh dari gemerlap, tetapi di dalamnya ilmu dan iman dijadikan warisan paling berharga. Sejak kanak-kanak, Tuan Hasan terbiasa hidup dalam 4 bahasa, yaitu Melayu sebagai bahasa ibu, Tamil dari darah ayahnya, Arab dari pengajian dan kitab, serta Inggris yang menyusup dari papan iklan, tentara kolonial, dan hiruk-pikuk pelabuhan. Bagi banyak orang, bahasa hanyalah alat bicara, namun bagi Tuan Hasan kecil, bahasa adalah jendela. Semakin banyak jendela ia buka, semakin luas dunia yang terlihat. Pendidikan formal tak banyak singgah kepadanya. Ia bukan murid sekolah Belanda dengan seragam rapi dan papan tulis. Ia belajar di surau dengan cahaya lampu minyak dan tikar pandan sebagai alas. Malamnya diisi hafalan ayat-ayat Quran. Siangnya mendengarkan ayahnya menjelaskan tata bahasa Arab. Namun hidupnya tak berhenti di kitab. Ia membantu ayah di pasar, mengantarkan dagangan, bahkan menjadi penerjemah bagi para pedagang asing. Kadang ia pula yang diminta mengajarkan bahasa kepada orang-orang yang terpikat pada kepandaiannya. Pasar menjadi madrasah logika. Dari sanalah ia belajar bagaimana kata bisa menurunkan harga, bagaimana kecerdikan bisa melindungi dari tipu muslihat, dan pelabuhan mengajarinya ketepatan waktu, yaitu kapal berangkat tanpa menunggu siapapun, juga masjid mengasuh jiwanya dalam kedisiplinan dan juga doa. Dan ada satu ruang lain yang lebih berharga, yaitu majelis perdebatan. Singapura kala itu bukan hanya pusat dagang, melainkan juga pusat ide. Ulama tradisional dan reformis, pengikut tarekat dan kaum pembaru, semua berkumpul di sana. Mereka beradu argumen, kadang sengit, kadang lembut, dan Tuan Hasan mudah mendengar, menyerap, dan mencatat dalam diam. Dari sanalah tumbuh bibit gaya berpikirnya yang kelak dikenal tajam, rasional, dan tak mudah tunduk pada kompromi. Hidup di bawah bayang kolonial bukanlah perkara ringan. Banyak anak sebayanya terjerat kemiskinan, kehilangan harapan. Tetapi Tuan Hasan berbeda. Ia bukan hanya bekerja keras, ia mengamati, ia mendengar lebih banyak, menyimpan lebih dalam. Ia menyerap pengalaman sehari-hari menjadi potongan puzzle yang perlahan membentuk gambaran besar dunia. Tahun-tahun belia itu mengajarkannya sesuatu yang akan ia bawa seumur hidup, yaitu bahwa iman harus ditegakkan dengan ilmu, bahwa logika adalah senjata untuk melawan takhayul, dan bahwa keberanian lahir dari tempaan pengalaman nyata. Ia belum tahu jalan apa yang menunggunya. Ia hanyalah seorang anak Singapura, keturunan pedagang Tamil dan palekat yang mengaji di surau, bekerja di pasar, dan menyimak perdebatan di pelabuhan. Tetapi benih itu telah tumbuh, sebuah benih yang kelak menjadikannya pemikir Islam paling rasional dan paling disegani di Nusantara. Dan inilah awal kisah Tuan Hasan. Setelah 3 dekade menghirup udara Singapura, Tuan Hasan mengambil keputusan besar. Ia menyeberang ke tanah Jawa menuju Surabaya, bukan sekadar perjalanan dagang, melainkan awal sebuah babak baru, babak yang akan menempanya sebelum dikenal sebagai salah satu pemikir Islam paling rasional di Nusantara.
Surabaya pada awal abad ke-20 adalah kota kosmopolitan. Sebagai pelabuhan utama Hindia Belanda, ia bukan hanya menampung gula, kopi, atau hasil bumi, tapi juga menampung arus ide. Disinilah bangsa Jawa, Arab, India, Tionghoa, dan Eropa hidup berdampingan dengan masjid, gereja, dan gedung kolonial saling berdiri di antara gang pasar. Di kota ini, Tuan Hasan menunaikan amanah keluarga, yaitu mengelola usaha pamannya di bidang tekstil. Namun di balik rutinitas dagang, justru lahir sesuatu yang lebih besar, yaitu keterhubungan dengan lingkar intelektual muslim yang tengah bergolak. Menurut catatan, pada masa inilah Tuan Hasan mulai berinteraksi dengan berbagai komunitas keagamaan di Surabaya. Ada kelompok ulama tradisional yang teguh pada fikih Syafi'i. Ada pula kalangan pembaru yang terinspirasi gerakan tajdid dari Mesir dan India. Dan diskusi berlangsung sengit, yaitu apakah Islam cukup dipelihara dengan tradisi ataukah harus kembali kepada Quran dan Sunnah secara murni. Bahasa menjadi modal utamanya. Melayu, Tamil, Arab, hingga Inggris, semuanya ia kuasai. Dengan itu ia bukan hanya pendengar, melainkan penjawab argumen. Lawan bicara segan karena setiap jawabannya tegas, ringkas, juga penuh dalil. Diskusi-diskusi itu sering berakhir larut malam di serambi masjid atau rumah saudagar Arab. Tafsir, hadis, tauhid, hingga praktik keseharian menjadi bahan perdebatannya. Dan nama Tuan Hasan perlahan dikenal sebagai pedagang muda yang pandai berdebat. Namun, Surabaya juga menjadi pintu masuk arus pemikiran dunia. Majalah Al-Manar dari Mesir beredar, literatur Ahmadiyah Lahore pun masuk, memicu kontroversi sekaligus diskusi intelektual. Dan sumber ahmadiyah.org menyebut, Tuan Hasan sempat dekat dengan lingkaran diskusi Ahmadiyah sebagai pencari kebenaran yang menguji argumen. Ia menimbang soal kenabian, hadis, hingga tafsir modern. Surabaya dengan riuh dagang dan debatnya menempanya. Dari pasar ia belajar kecermatan, dari perdagangan ia belajar keluasan, dan dari lingkar ulama ia mengasah ketajaman logika. Bandung, awal dekade 1920-an, kota yang sedang tumbuh pesat di bawah bayangan kolonial Belanda. Jalan Braga dipenuhi toko mode, tram berderit menyusuri rel, sementara di sudut-sudut pasar baru, percakapan dalam bahasa Sunda, Arab, Melayu, dan Belanda berbaur dalam satu riuh. Di tengah geliat itu, lahirlah Persatuan Islam yang kelak mengguncang peta pemikiran Islam di Nusantara. Persatuan Islam atau Persi sendiri resmi berdiri pada 1923, berawal dari lingkaran pedagang dan guru ngaji yang dipimpin oleh Haji Jamjam, saudagar kain di Pasar Baru, dan Haji Muhammad Yunus, ulama muda yang lantang menentang praktik bid'ah dan hurufat. Majalah awal mereka yaitu Alisan 1923 menulis tegas, yaitu kita mesti kembali kepada Quran dan Sunnah, membuang segala adat yang tidak berdasar agar Islam tegak tanpa noda. Inilah jalan kita, yaitu tajdid. Alisan nomor 1 1923. Di saat inilah nama Tuan Hasan mulai bergaung. Pemuda asal Singapura, fasih berbahasa Arab, tajam dalam debat, dan dikenal sebagai pedagang yang ulat. Kabar tentangnya pun menyebar cepat hingga akhirnya sampai ke telinga Haji Jamjam. Pertemuan pertama terjadi sederhana di antara gulungan kain dan percakapan dagang. Namun topik segera bergeser dari harga tekstil ke soal tauhid. Haji Jamjam menemukan sesuatu yang langka, yaitu seorang pemuda yang mampu mengupas dalil dengan ketenangan tanpa kehilangan logika. Dari pertemuan itulah Tuan Hasan diperkenalkan kepada Haji Muhammad Yunus, di mana Haji Muhammad Yunus dengan gaya retorikanya yang tegas telah menulis di Pembela Islam 1924, yaitu Islam jangan sekadar menjadi pakaian lahiriah. Kita meski berani membersihkan agama dari syirik dan tahayul meski ditentang oleh banyak pihak. Pembela Islam nomor 2 1924. Tuan Hasan pun menemukan rekan seperjuangan. Diskusi-diskusi panjang di ruang belakang toko Haji Jamjam dan musola kecil di kampung menjadi medan intelektual yang mempertemukan logika, dalil, dan juga keberanian. Kehadiran Tuan Hasan tidak luput dari perhatian kolonial. Dalam laporan The Priangor Borden 1924, sebuah koran Belanda di Bandung, muncul catatan singkat, yaitu di kota Bandung,
tumbuh sebuah perkumpulan Islam baru, Persatuan Islam, dipimpin oleh para pedagang dan ulama muda. Mereka tajam dalam kritik terhadap kebiasaan tradisional dan pertemuan mereka semakin banyak menarik anak muda. Sementara Algemeen Handelsblad voor Nederlands Indiën 1925 menulis lebih waspada, yaitu pemuda Hasan dari Singapura kini di Bandung dipandang sebagai juru bicara arus yang lebih keras dalam gerakan Islam. Pengaruhnya kian besar, terutama di kalangan pedagang dan guru. Begitulah pertemuan Tuan Hasan dengan Haji Jamjam dan Haji Muhammad Yunus bukan sekadar persahabatan. Itu adalah titik balik, dan Bandung 1920-an yang semula hanya menjadi persinggahan dagang menjelma menjadi panggung intelektual bagi Tuan Hasan. Pena dan podium menjadi senjatanya. Tulisan-tulisan Tuan Hasan di pembela Islam memperkuat suara Persis, menjadikan Persis organisasi yang bukan hanya lantang tetapi juga disegani, bahkan diawasi oleh kolonial. Dari ruang-ruang diskusi itu lahir sebuah gerakan yang kelak disebut orang sebagai Tajdid atau pembaruan Islam, dan sejak itulah nama Hasan Bandung melekat, menggetarkan wacana Islam di Hindia Belanda. Bandung, akhir 1920-an, kota ini berdiri di kaki gunung, diapit pegunungan yang hijau dengan udara yang sejuk namun syarat dinamika. Jalan-jalan kota dipenuhi delman dan tram listrik, pedagang kain dari berbagai etnis, pelajar dari teknis Hugo School atau sekarang ITB, serta aktivis pergerakan yang berseliweran membawa ide-ide baru. Di tengah keramaian itu, seorang tokoh mulai menampakkan namanya di lingkar intelektual Bandung, Tuan Hasan, seorang ulama muda yang baru saja menapakkan kaki di tanah Jawa Barat setelah pengalaman panjang di Singapura dan Surabaya. Meski masih relatif baru, kecakapan logika dan keluasan ilmu Tuan Hasan telah menempatkannya sebagai sosok yang diperhitungkan dalam perbincangan ulama dan pembaca muda. Awal karya Tafsir Al-Furqan tahun 1928 menandai langkah pertama Tuan Hasan dalam dunia literasi keagamaan, yaitu penerbitan bagian awal Tafsir Al-Furqan, proyek tafsir berjangka yang akan menjadi rujukan bagi kader Persis dan pembaca yang haus pemahaman agama. Tafsir ini tidak sekadar menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menegaskan prinsip bahwa syariat harus menjadi landasan kehidupan umat dan praktik-praktik bid'ah harus dikritisi dengan dalil yang sahih. Di ruang kecilnya, Tuan Hasan menulis dengan tangan di malam hari. Lampu minyak di sudut ruangan memercikan cahaya hangat. Bayangan berpendar di dinding yang dipenuhi rak buku. Beberapa naskah awal disalin tangan oleh asistennya sebelum dikirim ke percetakan lokal, memastikan pesan yang ingin disampaikan tetap utuh. Setiap halaman mencerminkan ketelitian intelektual dan ketegasan prinsip. Tuan Hasan menekankan bahwa agama bukan hanya ritual dan ucapan, tetapi harus menuntun perilaku sosial dan moral masyarakat. Tafsir ini segera menarik perhatian kalangan pesantren dan juga intelektual muda Bandung yang mulai menantikan edisi-edisi berikutnya. Suksesnya Tafsir Al-Furqan menjadi pemicu lahirnya majalah pembela Islam pada Oktober 1929, organ resmi polemik Persis. Majalah ini lahir bukan hanya untuk menyebarkan pemikiran teologis, tetapi juga menjadi arena pendidikan publik, membimbing umat, melatih kader muda dalam menulis, berdiskusi, dan menghadapi argumen lawan. Redaksi majalah sederhana, meja kayu panjang, mesin tik manual yang berdetak ritmis, tumpukan kertas yang siap dikirim ke percetakan. Tuan Hasan selalu menulis di malam hari, menyusun artikel berdasarkan sumber primer, yaitu Al-Quran, hadis, kitab klasik, dan pengalaman debatnya di Surabaya. Ia sering menambahkan catatan tangan, koreksi, serta instruksi bagi asisten redaksi, memastikan argumen dan logika tetap tajam. Majalah ini tak hanya menarik perhatian kalangan Persis, tetapi juga menimbulkan perbincangan di luar komunitas, yaitu santri, guru, pedagang, dan bahkan sebagian pegawai kolonial mulai membaca dan meniru gaya tulisannya. Pembela Islam menjadi semacam laboratorium publik untuk uji coba ide dan strategi retoris yang kelak akan membentuk karakter polemik Tuan Hasan di dekade berikutnya.
Di sisi lain, Tuan Hasan juga mulai membangun jejaring intelektual yang lebih luas. Salah satu relasi paling menarik adalah dengan Soekarno yang sejak 1921 tinggal di Bandung sebagai mahasiswa teknik Hook School dan aktif di pergerakan nasionalis. Pada 1929, Soekarno ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda karena aktivitas politiknya di PNI dan dipenjara di Sukamiskin, Bandung. Dalam isolasi itu, ia masih ingin menambah bekal pengetahuan agama. Jejaring Persis termasuk Tuan Hasan terlibat dalam menyediakan bacaan. Salah satu dokumen paling otentik adalah surat Soekarno tertanggal 15 Maret 1929 yang meminta kiriman buku, yaitu "Saya memohon kiriman buku, terutama seri soal jawab karya Hasan dan kitab hadis agar saya dapat menambah pengetahuan agama di dalam penjara." Bayangkan, Soekarno di sel sempit Sukamiskin dengan cahaya redup lampu minyak memegang buku-buku yang dikirim melalui jaringan Persis. Setiap halaman dibaca perlahan, dicatat, direnungkan. Surat itu pun mencerminkan rasa haus akan ilmu agama sekaligus menunjukkan pengakuan intelektual Soekarno terhadap karya Tuan Hasan. Sukamiskin bukan hanya tempat isolasi fisik, tetapi juga laboratorium pemikiran. Di balik jeruji besi, diskusi masih berlangsung melalui surat, buku, dan juga catatan. Tuan Hasan meski jauh secara geografis, tetapi mengaruhi perkembangan intelektual Soekarno melalui bacaan yang dikirim. Ini adalah bentuk awal laboratorium ide yang tidak berbatas ruang. Pikiran mengalir melalui tinta, kata, dan dalil agama. Hubungan ini bukan sekadar guru ataupun murid, melainkan kawan debat, yaitu saling menghormati tapi kritis. Tuan Hasan menegaskan prinsip Persis, menekankan syariat dan tauhid di atas kepentingan politik, sementara Soekarno tetap menyerap ilmu dan meminta rujukan bacaan. Setelah periode penjara Sukamiskin, pergerakan politik di Hindia Belanda semakin ketat. Soekarno yang dikenal sebagai aktivis PNI kembali ditangkap oleh pemerintah kolonial. Tahun 1934, ia dibuang ke Ende Flores, sebuah kota kecil di tepi laut dengan perbukitan kering dan jalan-jalan berdebu. Di sini, ia harus menghadapi keterbatasan fisik sekaligus isolasi sosial. Namun, meski jauh dari pusat kegiatan politik, Soekarno tetap haus ilmu. Surat-suratnya kepada Tuan Hasan yang dikirim melalui jejaring-jejaring Persatuan Islam atau Persis menunjukkan betapa pentingnya hubungan intelektual ini. Tidak sekadar meminta bacaan, tetapi membangun dialog pemikiran. Surat-surat ini kini tersimpan dalam kompilasi surat-surat Islam dari ND yang banyak dikutip dalam studi sejarah pemikiran Islam nasionalisme. Bayangkan, ND pada 1934 sampai 1938, kota kecil dengan pelabuhan sederhana, angin laut yang membawa aroma garam, dan langit biru cerah yang seakan berlawanan dengan pengekangan kolonial. Soekarno tinggal di rumah-rumah dinas sederhana atau tempat penahanan yang lebih nyaman dibandingkan Sukamiskin, tetapi tetap dibatasi pergerakannya. Di ruang sempit, di meja kayu yang menempel di dinding, Soekarno menulis balasan, membaca buku yang dikirim oleh Tuan Hasan dan jejaring Persis. Ia menandai ayat, menulis catatan, merevisi tafsir dan polemik teologis yang diterima dari Bandung. Setiap kata yang dibaca adalah jendela dunia luar yang kini tertutup. Sementara itu di Bandung, Tuan Hasan berada di ruang redaksi yang sederhana namun dinamis. Lampu minyak berderak, mesin tik berdentum, dan tumpukan kertas menjadi saksi kerja kerasnya. Ia menyiapkan bacaan yang diminta oleh Soekarno, yaitu seri soal jawab, karya tafsir, buku hadis. Dalam surat balasannya, Tuan Hasan sering menekankan garis tegas Persis, yaitu "Saudaraku Soekarno, ilmu agama adalah bekal yang tak boleh digadaikan demi kesibukan dunia atau kepentingan politik yang menelankan. Pelajari hadis dan tafsir dengan cermat, jangan biarkan campur aduk kepercayaan menyesatkan hati." Pesan ini bukan sekadar pengingat moral, ia adalah bentuk kritik intelektual terhadap kecenderungan sinkretisme dan nasionalisme yang mulai diangkat Soekarno dalam pidato-pidatonya. Tuan Hasan menegaskan, politik boleh berjalan, tetapi tidak boleh mengorbankan syariat dan prinsip agama. Relasi keduanya bersifat saling menghormati, namun kritis, seorang kawan debat dalam arti yang paling intelektual. Dalam salah satu surat yang tercatat, Soekarno menulis dari ND, yaitu
Saudaraku Tuan Hasan, bacaan dari Bandung telah saya terima. Setiap lembar membuka wawasan baru dan menegaskan kembali arah yang harus saya pegang. Semoga ilmu yang saya serap tetap selaras dengan perjuangan bangsa dan tetap teguh di jalan kebenaran. Tanggapan Tuan Hasan pun lembut namun tegas, yaitu, saudaraku, usaha menegakkan bangsa harus sejalan dengan penerapan syariat. Jika keduanya bertolak belakang, kebenaran agamalah yang harus menjadi pegangan. Politik boleh bergerak, tetapi iman adalah peta yang menuntun langkah. Korespondensi ini berlangsung selama bertahun-tahun, surat demi surat menumpuk, membangun jaringan pemikiran yang melintasi jarak ratusan kilometer, menghubungkan kota besar Bandung dengan pulau terpencil Flores. Di setiap halaman, ketajaman logika dan kesungguhan spiritual Tuan Hasan tersirat. Di Bandung, Tuan Hasan tak berhenti menulis. Pada 1931 sampai 1933, kanal terbitan Persis bertambah, yaitu Al-Fatwa 1931 dan Persiapan untuk Al-Lisan 1935. Setiap edisi berfungsi ganda, menyebarkan pengetahuan teologis dan membentuk kader intelektual. Redaksi Al-Fatwa sederhana namun dinamis. Tuan Hasan sering mengadakan diskusi singkat dengan asisten, mengevaluasi gaya bahasa, memastikan kutipan dari sumber primer valid, dan memeriksa korespondensi yang relevan dengan isu terkini. Semua itu dilakukan tanpa sponsor besar, biaya berasal dari simpatisan dan penjualan langganan. Keterlibatan Tuan Hasan dalam media ini menggarisbawahi strategi intelektualnya, yaitu memperluas pengaruh tanpa hadir secara fisik. Seperti di ND, tempat Soekarno terasingkan, gagasan dapat menembus batas ruang dan waktu melalui tinta, kertas, dan surat. Surat-surat Tuan Hasan juga menjadi media pendidikan bagi Soekarno. Ia menekankan garis tegas Persis tentang tauhid dan syariat. Kritiknya tidak berniat melemahkan perjuangan nasional, tetapi menegaskan bahwa politik harus mengikuti prinsip agama. Dalam buku berikutnya, Islam dan Kebangsaan 1941, Tuan Hasan menulis ulang pesan ini, yaitu bangsa boleh bergerak, tapi jalan yang kita tempuh harus berpijak pada prinsip yang tidak tergoyahkan, yaitu kebenaran Allah dan syariatnya. Pesan ini berulang kali muncul dalam surat-suratnya kepada Soekarno. Hubungan keduanya menunjukkan toleransi intelektual yang tegas, di mana pertukaran gagasan dilakukan dengan hormat, walau tidak selalu sepakat. ND menjadi saksi bisu kekuatan tulisan dan korespondensi di pulau terpencil ini. Soekarno tetap menulis, membaca, dan berpikir. Setiap bacaan dari Tuan Hasan adalah pelita, mengarahkan langkah intelektualnya di tengah isolasi. Suasana ini menggambarkan dualitas sejarah, yaitu kekangan fisik versus kebebasan pemikiran, penjara geografis versus kemerdekaan intelektual. Di satu sisi, Soekarno terkurung, di sisi lain, ide dan prinsip Tuan Hasan membentang, menembus batas ruang, mempengaruhi masa depan pemikiran politik dan agama di Indonesia. Musik, bagian tilu Laboratorium Media Persis Al-Fatwa Pembela Islam dan Al-Lisan 1929-1930. Bandung, awal 1930-an, kota ini tengah bergerak cepat menjadi salah satu epicentrum pendidikan, perdagangan, sekaligus perdebatan ideologis di Hindia Belanda. Di balik hiruk-pikuk kafe Eropa, tram yang berderak di Jalan Braga, dan gedung-gedung kolonial, ada satu ruang sederhana di mana mesin tik, tinta, dan kertas menjadi senjata. Ruang itu adalah Laboratorium Media Persis, tempat Tuan Hasan mengasah gagasan, menyusun tulisan, dan mempersiapkan perang wacana. Pada Oktober 1929, edisi perdana majalah Pembela Islam terbit di Bandung. Kertasnya tipis, ukurannya sederhana, tetapi isinya penuh daya ledak intelektual. Tuan Hasan berdiri sebagai penggerak utama sekaligus penulis dengan gaya tajam dan logis. Dalam salah satu edisi awal, ia menulis,
Islam tidak butuh pembelaan dari siapapun karena ia adalah kebenaran itu sendiri. Tetapi manusia wajib membela Islam dari serangan bid'ah, hurafat, dan pemikiran yang hendak meruntuhkan sendi-sendi tauhid. Pembela Islam edisi 1929 halaman 3. Kata-kata itu segera menyebar ke pembaca bukan hanya di Bandung tetapi juga ke Surabaya, Batavia, hingga Singapura dan Malaya. Langganan majalah datang dari kalangan ulama, guru, pedagang, dan mahasiswa. Surat pembaca mulai berdatangan, sebagian setuju, sebagian lagi menantang. Namun itulah yang dicari Tuan Hasan, yaitu arena polemik yang terbuka di mana akal dan dalil dipertemukan. 2 tahun kemudian pada 1931 Persis meluncurkan Al-Fatwa. Jika pembela Islam adalah senjata polemik, maka Al-Fatwa adalah wadah edukasi. Formatnya berbeda, berisi tanya jawab singkat, mirip konsultasi agama. Pertanyaan-pertanyaan datang dari berbagai daerah, hukum jual beli, perbedaan mazhab, hingga isu modern seperti bank dan pendidikan barat. Tuan Hasan menjawab dengan lugas, merujuk langsung kepada Al-Quran dan hadis tanpa terikat pada satu mazhab. Gaya ini revolusioner pada masanya. Seorang pembaca dari Surabaya menulis dalam suratnya Al-Fatwa 1932, Tuan Hasan, kami di kampung sering ditanya oleh kiai tua, mengapa ikut fatwa seorang pedagang Singapura, bukan ulama pesantren. Tetapi jawaban Tuan selalu jelas dan langsung dari Kitabullah. Ini yang membuat kami yakin. Kutipan ini menunjukkan betapa Al-Fatwa berhasil menembus resistensi tradisional meski menimbulkan kontroversi. Akhir 1935 lahirlah Al-Lisan. Media ini lebih serius, berisi tulisan panjang, yaitu tafsir, hukum Islam, hingga polemik antar organisasi. Di sini Tuan Hasan semakin terlihat sebagai arsitek pemikiran Persis. Salah satu editorial Al-Lisan Desember 1935 menulis, yaitu kami berdiri di garis depan bukan untuk mencari nama, melainkan untuk menyampaikan kebenaran. Jika ada yang salah, bantahlah dengan dalil, tetapi jika hanya caci maki yang datang, maka itu bukan lawan kami. Editorial ini mencerminkan sikap Tuan Hasan, terbuka terhadap debat, tetapi hanya di atas dasar ilmu dan dalil. Ruang redaksi Persis di Bandung sederhana, meja kayu, mesin tik Remington, lampu minyak, dan tumpukan naskah. Suara mesin cetak dari percetakan lokal menjadi musik sehari-hari. Para pemuda Persis seperti Isa Ansori, Muhammad Nasir Muda, dan kawan-kawan sering datang membantu. Mereka memotong kertas, melipat, memasukkan ke amplop, lalu mengantarkannya ke kantor pos. Dari sinilah majalah-majalah Persis berangkat menuju pembaca di seluruh Hindia Belanda. Keterlibatan langsung para kader muda menjadikan ruang redaksi ini bukan sekadar tempat menulis, tetapi juga sekolah kader. Di sini mereka belajar disiplin, logika, dan keberanian intelektual. Kolonial Belanda tentu tidak tinggal diam. Arsip PID atau Politik Intelligence dari periode ini menunjukkan pengawasan ketat terhadap aktivitas Persis. Dalam salah satu laporan tahun 1933 disebutkan bahwa Perhimpunan Persatuan Islam di Bandung, terutama tulisan-tulisan Hasan, harus diperhatikan. Ia bukan agitator politik dalam arti biasa, tetapi daya pengaruhnya melalui media cetak dapat menimbulkan gejolak pemikiran di kalangan bumi putra. Laporan PID Arsip Nasional Belanda 1933. Kutipan arsip ini memperlihatkan bahwa meski tidak turun ke jalan, aktivitas Tuan Hasan dianggap cukup mengganggu stabilitas kolonial. Pers adalah senjata baru yang tidak bisa dikekang dengan mudah. Surat pembaca dari berbagai daerah terus berdatangan. Ada yang menyampaikan kritik, ada pula yang meminta penjelasan tambahan. Salah satu korespondensi dari Medan menulis Al-Lisan 1936, yaitu kami membaca polemik Tuan Hasan tentang Ahmadiyah. Di sini jamaah mereka mulai masuk. Bolehkah kami menyalin tulisan Tuan Hasan untuk dibacakan di surau? Tuan Hasan dengan tegas menjawab bahwa tulisan boleh diperbanyak sejauh tetap menjaga integritas teks. Jawaban ini memperlihatkan bahwa sejak awal ia memahami pentingnya distribusi ide. Media bukan hanya untuk konsumsi lokal, melainkan juga untuk mengisi ruang-ruang diskusi di seluruh Nusantara.
Laboratorium Media Persis pada 1929 sampai 1935 bukan sekadar percetakan, ia adalah pusat gravitasi intelektual, tempat gagasan disusun, ditajamkan dan didistribusikan. Melalui pembela Islam, Al-Fatwa dan Al-Lisan, Tuan Hasan menciptakan jaringan pengetahuan yang menyebar ke seluruh Hindia Belanda dan bahkan ke luar negeri. Media ini juga menjadi penghubung antara dirinya dan tokoh-tokoh nasional, termasuk Soekarno di ND, dari Bandung ke Flores, dari kertas tipis ke pikiran yang haus ilmu. Gagasan Tuan Hasan menjelma menjadi aliran kuat yang tak terbendung. Bayangkan, Bandung tahun 1933, Jalan Naripan masih berhiasan tram, toko-toko Eropa berderet di kiri kanan, dan di salah satu sudutnya berdiri gedung Sosiet, tempat kaum elit biasa berpesta dansa atau menggelar diskusi modernis. Namun pada pertengahan April, tepat tanggal 14 hingga 16, ruangan itu berubah menjadi arena perdebatan sengit yang akan dikenang puluhan tahun kemudian. Di kursi-kursi panjang, ratusan orang berdesakan, ada kaum intelektual muda, pedagang, pelajar, hingga tokoh-tokoh organisasi Islam. Mereka datang menyaksikan sebuah duel kata, yaitu Persis dengan Ahmadiyah. Tuan Hasan dengan pakaian sederhananya duduk di barisan pembicara. Di hadapannya para wakil Ahmadiyah menata dokumen-dokumen, siap melancarkan hujah. Suasana menegang, tak ada mikrofon modern kala itu, hanya suara lantang, papan tulis, dan tangan-tangan yang bergetar menunjuk dalil. Arsipers kolonial mencatat, debat itu bukan sekadar adu kata, melainkan pertarungan wibawa keagamaan di hadapan publik Hindia. Laporan harian The Pring Broads menuliskan, dalam 3 malam berturut-turut, ruangan penuh sesak, orang-orang datang dari luar kota, kereta api dan delman penuh. Semua ingin tahu siapakah yang benar, siapakah yang mampu bertahan. Tuan Hasan tidak datang dengan retorika kosong. Ia membawa teks-teks Quran, hadis, dan logika tajam yang sudah menjadi reputasinya. Setiap sanggahan dari pihak Ahmadiyah ia jawab dengan penekanan, seringkali dengan nada tenang, lalu meninggi ketika audiens bersorak. Dalam notula yang sempat dicatat salah satu muridnya, terdengar Tuan Hasan berkata, yaitu, kita tidak boleh berbeda tafsir, tetapi jangan mencampakkan sanad dan syariat. Agama bukanlah ladang spekulasi, ia berdiri di atas wahyu, bukan khayal. 3 hari debat itu berakhir tanpa kesepakatan final, namun dampaknya meluas di kampung-kampung sekitar Bandung. Orang-orang membicarakan raja debat baru yang mampu menundukkan lawan-lawannya dengan hujah. Sebutan itu, raja debat, mulai melekat pada diri Tuan Hasan. Tak lama berselang, debat berikutnya digelar di Batavia, Gang Kenari, tanggal 29 September 1933. Kali ini atmosfer lebih panas. Batavia dengan komunitas kosmopolitanya memberi ruang lebih besar bagi publik yang haus tontonan intelektual. Dokumentasi Vers menyebut format debat menyerupai pergelaran terbuka. Ada poster, ada kursi yang disusun rapi, bahkan ada tiket masuk untuk mengatur kerumunan. Di antara hadirin tercatat sejumlah wartawan lokal. Mereka menuliskan dalam laporan singkat, yaitu pertemuan berlangsung meriah, suara meninggi, argumen dilontarkan dengan penuh keyakinan. Sesekali terdengar tepuk tangan, sesekali terdengar tepuk tangan, sesekali sorakan. Namun jelas terlihat publik haus pada adu gagasan, bukan sekadar retorika. Bagi Tuan Hasan, forum-forum ini bukan sekadar panggung. Ia melihatnya sebagai laboratorium dakwah. Di ruangan perdebatan, ia melatih jemaahnya untuk berpikir kritis, berani bertanya, dan setia pada teks. Dari situlah muncul kultur baru dalam Persis, kultur argumentasi terbuka, siap diuji, siap disanggah. Debat-debat besar itu kemudian menemukan medium baru, yaitu majalah. Pada akhir 1935, lahirlah Al-Lisan. Bandung menjadi saksinya, sebuah kota yang tak hanya dipenuhi pabrik tekstil dan kantor dagang kolonial, tetapi juga mesin cetak yang berderak siang malam. Al-Lisan bukan sekadar majalah, ia menjadi kanal penting untuk menyalurkan naskah Tuan Hasan, yaitu tafsir, fatwa, dan catatan perdebatan. Dalam salah satu edisi awal, ia menulis, kita tidak takut pada bantahan, justru di sanalah kebenaran diuji. Biarlah suara berbeda datang, asal kita punya dasar, Quran dan Sunnah, jangan gentar.
Pembaca menyambut hangat, surat-surat dari Garut, Cianjur, bahkan dari Medan dan Surabaya berdatangan. Mereka mengirim pertanyaan, kritik, sekaligus permintaan cetakan ulang. Ada yang menuliskan, kami membaca dengan terang hati. Di kampung kami, alisan menjadi bahan halakoh tiap malam Jumat. Dengan cepat, alisan menjelma menjadi medan pertempuran ide. Pihak-pihak yang berseberangan mengirim sanggahan, lalu dimuat, dibalas, dan menjadi diskursus publik. Di mata kolonial, fenomena ini unik, yaitu sebuah organisasi Islam dengan tradisi open debate yang jarang terlihat di tanah jajahan. Antara 1933 dan 1939, jejak debat itu tak hanya soal menang atau kalah. Ia melahirkan generasi murid-murid Tuan Hasan belajar berani tampil, mengutip teks, menyusun argumentasi. Dari rahim polemik inilah kelak muncul tokoh-tokoh yang akan mengisi dakwah Indonesia pasca kemerdekaan. Bandung menjadi saksi bagaimana Persis lewat Tuan Hasan menjadikan debat publik sebagai alat dakwah sekaligus pendidikan intelektual, dan dari ruang-ruang debat itulah lahir reputasi yang masih menggema, yaitu Raja Debat dari Bandung. Bandung memasuki awal dekade 1940-an, bayangan perang dunia yang kian mendekat membuat suasana kota penuh ketegangan. Tentara kolonial Belanda meningkatkan patroli, kabar Eropa yang terbakar perang bergaung lewat radio-radio di rumah-rumah pejabat. Di tengah suasana mencengkam itu, diskusi mengenai nasionalisme justru semakin nyaring terdengar di ruang-ruang pergerakan. Soekarno, meski masih dalam masa pembatasan politik usai dari ND, terus mengirimkan gagasan tentang nation building. Kalangan muda, termasuk banyak simpatisan pergerakan Islam, mulai bergulat dengan pertanyaan, apakah Islam sejalan dengan nasionalisme ataukah agama harus berdiri di atasnya? Bagi Tuan Hasan, pertanyaan itu tak bisa dibiarkan menggantung. Ia melihat kecenderungan sebagian kaum pergerakan menempatkan nasionalisme sebagai agama baru, sebuah ideologi yang berpotensi mengikis ketundukan kepada syariat. Karena itu, pada tahun 1941, ia menerbitkan sebuah karya penting, yaitu Islam dan Kebangsaan. Bayangkan suasana ruang kerja Tuan Hasan di Bandung. Di meja kayu, naskah berlembar-lembar tertumpuk, cahaya lampu minyak menyinari tulisan tangannya. Dari luar, terdengar suara tram terakhir melintas di Braga. Malam-malam panjang itu ia habiskan merumuskan argumen, menyisir dalil Quran, hadis, dan contoh sejarah Islam klasik. Dalam buku itu, ia menulis dengan tajam bahwa kebangsaan adalah ikatan duniawi. Ia bisa menjadi wasilah, tetapi tidak boleh menjadi tujuan. Agama Islam tidak dibatasi oleh batas tanah, bahasa, atau warna kulit. Islam berdiri di atas wahyu, bukan atas seruan bangsa. Ia menegaskan cinta tanah air sah adanya, bahkan bisa menjadi ibadah bila dijadikan sarana menegakkan agama. Tetapi ketika kebangsaan dipuja melebihi perintah Allah, maka ia berubah menjadi berhala modern. Boleh orang membela negerinya, tetapi jangan menukar hukum Allah dengan hukum bangsa. Islam datang untuk memimpin kebangsaan, bukan dipimpin olehnya. Karya ini segera menjadi bahan diskusi luas. Di alisan, surat pembaca masuk bertubi-tubi. Ada yang setuju, ada yang keberatan. Seorang pembaca dari Surabaya menulis, apakah dengan begitu kita tidak boleh bergabung dengan gerakan nasional? Tuan Hasan menjawab di edisi berikutnya, bergabunglah selama tidak melanggar syariat. Islam tidak melarang bersatu dengan yang lain dalam menentang penjajahan, tetapi Islam melarang menukar ketaatan pada Allah dengan ketaatan pada semboyan bangsa. Di ruang-ruang diskusi Persis, kitab kecil Islam dan Kebangsaan dibacakan bergiliran. Anak-anak muda Persis belajar menyeimbangkan, mencintai tanah air tanpa kehilangan arah iman. Konteks kolonial membuat buku ini terasa lebih berani. Pemerintah Belanda selalu curiga pada setiap wacana politik. Namun karena Tuan Hasan menuliskan argumen dalam bingkai agama, ia sulit disentuh sensor. Justru buku itu menjadi senjata ideologis, mengingatkan umat agar tidak terhanyut dalam gelombang nasionalisme yang bisa menyingkirkan syariat. Dalam surat kabar sejaman terselip komentar miring, Hasan dari Bandung lebih sibuk dengan dogma daripada dengan realitas politik. Tetapi bagi murid-muridnya, inilah buku konsistensi. Tuan Hasan tidak mau menggadaikan prinsip, bahkan ketika semua arus mengarah ke nasionalisme.
Episode ini menutup fase penting kehidupan intelektual Tuan Hasan di era 1926 sampai era 1941, yaitu dari ruang tafsir, meja redaksi, perdebatan terbuka, hingga ruang kajian yang membahas soal bangsa dan juga agama. Bandung menjadi saksi lahirnya sebuah tradisi polemik kritis, tradisi literasi, dan tradisi teguh pada teks wahyu. Dan di atas semua itu, satu hal yang terus digenggam Tuan Hasan, bahwa agama bukan sekadar bagian dari bangsa, melainkan sumber yang menuntun arah bangsa. Jika bangsa ingin selamat, hendaklah ia berjalan di belakang agama, bukan di depannya. Begitulah pada ambang Perang Dunia, Tuan Hasan menutup dekade 1930-an dengan sebuah pernyataan keras bahwa Islam tidak boleh dikerdilkan oleh kebangsaan. Bandung, awal 1940, kota yang selama hampir 2 dekade menjadi laboratorium gagasan dan polemik itu akhirnya terasa terlalu sempit. Tekanan pemerintah kolonial semakin kuat, sensor pers kian ketat, dan ruang gerak tokoh-tokoh Islam makin terbatas. Di tengah situasi itu, Tuan Hasan mengambil keputusan penting, memindahkan pusat aktivitas ke Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Bukan sekadar pindah kota, pindah ke Bangil berarti merintis basis baru. Di sana, tanah lebih lapang untuk mendirikan pesantren Persis, sebuah lembaga yang akan melahirkan kadar-kadar ulama muda. Mei 1940, majalah Alisan yang sebelumnya berdenyut di Bandung resmi diterbitkan dari Bangil. Lembaran-lembaran kertas itu tetap membawa aroma polemik lama, tetapi kini dengan nafas yang lebih segar, pendidikan, kaderisasi, dan perlawanan intelektual yang lebih terorganisir. Sebuah catatan intelektual menyebutkan bahwa di Bangil kita bukan hanya menulis, kita membangun manusia. Keputusan ini kemudian terbukti monumental. Dari kota kecil di Pasuruan, lahir gelombang pemikiran yang kelak menyebar ke seluruh Indonesia. Bayangkan suasana pesantren Persis Bangil di awal 1940-an. Bangunan sederhana dari kayu dan bambu berdiri di tengah pekarangan luas, lantai tanah, tikar pandan, papan tulis hitam. Itulah sarana belajar. Namun di ruang sederhana itu lahir diskusi besar tentang tafsir, hadis, fikih, dan polemik keagamaan kontemporer. Para santri datang dari berbagai daerah, Surabaya, Gresik, Cirebon, Garut, bahkan dari Sumatera. Mereka membawa bekal seadanya, tidur berdesekan, tetapi semangat belajar menyala tanpa padam. Di tengah mereka, sosok Tuan Hasan hadir bukan sekadar guru, ia menjadi teladan disiplin. Seorang muridnya kemudian mengenang, beliau tidak pernah mengajar dengan marah, tegas, iya, tetapi di setiap kalimatnya ada hikmah. Kami tidak sekadar membaca kitab, kami membaca semangat perjuangan. Meski terdesak situasi politik, Tuan Hasan tidak menghentikan pena. Dari Bangil, Alisan tetap terbit. Majalah ini bukan hanya suara Persis, tetapi juga wadah pembentukan wacana Islam modernis yang lebih luas. Rubrik-rubriknya berisi tafsir ayat, fatwa hukum, tanggapan atas pertanyaan pembaca, hingga polemik terbuka dengan tokoh-tokoh lain. Surat-surat dari pembaca datang dari berbagai kota, Makassar, Padang, Palembang, hingga Aceh. Dalam salah satu edisi awal dari Bangil tertulis, kita tidak boleh berhenti menulis karena tulisan adalah senjata yang tak bisa dibelenggu. Tulisan-tulisan Tuan Hasan kemudian dikumpulkan menjadi risalah, diterbitkan dengan stensil sederhana, dan diedarkan dari pesantren ke pesantren. Dengan cara inilah, tradisi intelektual Persis tetap bertahan meski arus politik dunia bergejolak. Ketika bala tentara Jepang mendarat di Jawa, suasana berubah drastis. Semua organisasi dilarang, aktivitas politik dipasung. Pesantren Persis Bangil pun tidak luput dari pengawasan. Namun Tuan Hasan melihat celah. Jepang memberikan sedikit ruang pada aktivitas pendidikan dan penerbitan keagamaan karena dianggap tidak langsung mengancam kekuasaan militer. Dari ruang kecil itulah tafsir dan fatwa tetap berjalan.
Majalah-majalah memang sulit terbit rutin, kertas langka, tinta mahal, tetapi jejaring tulisan tetap hidup. Santri-santri menyalin risalah dengan tangan, memperbanyaknya, lalu mengirim ke sahabat di kota lain. Seperti aliran bawah tanah, ilmu itu tetap menyebar. Seorang pengawas Jepang pernah melaporkan dalam arsip militer Hindia Belanda pasca perang bahwa di Bangil terdapat sekolah agama yang mengajarkan dengan giat. Guru besar bernama Hasan dikenal sangat keras dalam agama, namun tidak melibatkan murid dalam politik melawan Jepang. Ironisnya, justru dalam masa penekanan itulah pesantren Persis tumbuh semakin kuat, disiplin santri teruji, tradisi menulis semakin kokoh, dan otoritas Tuan Hasan sebagai guru umat makin disegani. Ketika Jepang runtuh pada 1945, Indonesia memasuki era revolusi. Bangil tidak tinggal diam. Santri-santri Persis banyak yang bergabung dalam laskar perjuangan. Sebagian ikut ke medan tempur, sebagian tetap menjaga api ilmu di pesantren. Tuan Hasan sendiri memilih tetap konsisten di jalur pendidikan dan dakwah. Ia menegaskan bahwa perjuangan bersenjata dan perjuangan ilmu harus berjalan beriringan. Dalam salah satu pengajian tahun 1946, ia berkata, "Merdeka itu bukan hanya mengusir penjajah dari tanah kita. Merdeka itu menegakkan hukum Allah di tanah merdeka. Jika kita hanya merdeka tanah tetapi tidak merdeka iman, maka kita masih terjajah." Pesantren Bangil pun menjadi benteng. Dari sanalah lahir kader-kader Persis yang kelak memainkan peran penting dalam dakwah Islam Indonesia, bahkan setelah Tuan Hasan wafat pada 1958. Hijrah ke Bangil membuka babak baru dalam perjalanan Tuan Hasan dan Persis. Dari kota kecil di Pasuruan, lahirlah karya-karya besar, kader-kader tangguh, dan tradisi intelektual yang bertahan bahkan di bawah tekanan kolonial Jepang dan revolusi. Jika Bandung adalah ruang polemik, maka Bangil adalah ruang kaderisasi. Jika pembela Islam adalah senjata, maka pesantren Bangil adalah benteng pertahanan. Di antara tikar pandan dan cahaya lampu minyak, lahir generasi penerus yang akan menjaga obor dakwah hingga jauh melewati masa perang. Indonesia memasuki dekade 1950-an, revolusi telah usai, Belanda angkat kaki, dan Republik Muda berdiri di atas pondasi rapuh. Politik bergejolak, partai-partai Islam, nasionalisme, dan komunis bersaing memperebutkan arah negara. Di tengah pusaran itu, Tuan Hasan memilih jalur yang ia yakini, yaitu pena, tafsir, dan debat. Ia melihat bahwa kemerdekaan hanya akan berarti jika disertai kemerdekaan akidah. Dari Bangil yang sudah menjelma sebagai pusat dakwah dan intelektual Persis, ia memperkuat tradisi menulis. Di rumahnya yang sederhana, tumpukan manuskrip menggunung, kertas-kertas penuh catatan tangan bertebaran di meja kayu, lampu minyak temara menjadi saksi kerja tanpa henti seorang ulama yang tak pernah berhenti menulis. Pada awal dekade 1950-an, karya terbesar Tuan Hasan, Tafsir Al-Furqan, mendekati akhir. Sejak awal 1928, tafsir ini telah diterbitkan berseri, dicetak ulang berulang kali, dan diperbarui hingga 1956, edisi terakhirnya tuntas. Bukan tafsir biasa, Al-Furqan ditulis dalam bahasa Melayu sederhana sehingga dapat diakses kaum awam. Tafsir ini juga memuat kritik tajam pada bid'ah, hurufat, serta kecenderungan sinkretisme yang masih kuat di masyarakat. Selain tafsir, Tuan Hasan juga menerbitkan puluhan risalah fikih dan akidah, menjawab pertanyaan umat mulai dari masalah waris hingga doa bersama. Dan yang menarik, di sela-sela keseriusan itu lahir pula karya unik, yaitu Tertawa, sebuah kumpulan humor Islami diterbitkan dalam 4 jilid. Humor menjadi senjata dakwah yang lembut namun tetap syarat makna. Seorang pembaca dalam surat yang dikirim ke redaksi menulis, "Kami membaca kitab Tertawa dan kami tertawa sambil berpikir, rupanya agama itu tidak melulu keras, tetapi juga bisa ramah dan menghibur." Inilah puncak produksi intelektual Tuan Hasan, serius, luas, dan tetap menyentuh.
Tahun 1955, Indonesia baru saja menggelar pemilu pertama. Semangat politik membara. Di tengah suasana itu, di Surabaya, sebuah debat publik besar digelar. Lawannya yaitu Muhammad Ahsan, seorang pemikir rasionalis yang mempertanyakan eksistensi Tuhan. Tempatnya disebut-sebut di Gedung Al-Irsyad Surabaya, disaksikan oleh ratusan orang. Atmosfernya panas, sorot lampu menggantung, kursi-kursi penuh. Sebagian penonton berdiri di belakang, seperti panggung teater. Hanya saja yang dipertaruhkan bukan lakon sandiwara, melainkan hakikat iman. Tuan Hasan berdiri tenang dengan suara jernih. Ia membuka dengan kalimat yang kemudian banyak dikutip, yaitu, Tuhan tidak butuh pembelaan kita, tetapi akal sehat manusia. Bila jujur, pasti sampai pada pengakuan bahwa ia ada. Debat berlangsung berjam-jam. Argumentasi Ahsan bertumpu pada keraguan dan sains modern. Tuan Hasan menjawab dengan rasionalitas Quran dan logika sederhana yang bisa dipahami massa. Catatan tertulis dari peristiwa itu memang terbatas, hanya tersisa dalam pamflet dan tulisan sejarah populer. Namun memori kolektif umat Islam Surabaya menyebut debat itu sebagai salah satu panggung intelektual terbesar pada dekade 1950-an. Masuki paruh kedua 1950-an, kesehatan Tuan Hasan mulai melemah. Usianya telah menembus 70 tahun, tetapi ritme menulis tidak pernah berhenti. Ia masih mengajar di pesantren Bangil, masih menulis risalah, masih menjawab pertanyaan umat lewat surat. Namun tanda-tanda keletihan mulai terlihat. Murid-muridnya mengenang bagaimana ia tetap mengajar sambil duduk. Tangannya bergetar, tetapi matanya masih tajam menyampaikan dalil. Pada 10 November 1958, bertepatan dengan Hari Pahlawan, Tuan Hasan wafat di Surabaya. Usianya 70 tahun. Kabar wafatnya menyebar cepat. Murid, santri, ulama hingga masyarakat awam berduyun-duyun ke pemakamannya. Seorang saksi menuturkan dalam catatan harian, "Kami kehilangan guru, tetapi kami merasa beliau masih bersama kami lewat kitab-kitabnya." Dekade 1950-an menjadi puncak dari perjalanan panjang Tuan Hasan, dari tafsir yang tuntas, risalah yang melimpah, hingga debat publik yang monumental. Ia menjelma bukan hanya sebagai Hasan Bandung atau Hasan Bangil, tetapi sebagai guru bangsa dalam arti sesungguhnya. Ia wafat, tetapi pena dan logikanya tetap hidup. Ia pergi, tetapi pesantren dan persis terus berdenyut. Dari Surabaya, suara itu seolah masih bergema. Islam bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk ditegakkan dalam hidup. Bayangkan perjalanan panjang yang telah kita ikuti, dari gang-gang sempit di Bandung ke ruang debat penuh sesak di Nari Panweg, ke sel tahanan Sukamiskin yang dingin, hingga pesisir Bangil yang menjadi pusat pendidikan. Nama Tuan Hasan muncul bukan sebagai bayangan samar, melainkan sebagai garis tegas dalam sejarah. Ulama yang menulis, mendidik, dan berdebat demi menjawab zaman. Kini, lebih dari 7 dekade setelah wafatnya, nama Tuan Hasan tetap berdiri, bukan di patung perunggu atau jalan protokol, tetapi di benak mereka yang membaca dan berpikir. Ia bukan presiden, ia bukan panglima perang, ia bukan pemilik partai besar, tetapi ia adalah suara yang tak bisa dibungkam, pena yang tak bisa dihentikan, pikiran yang tak bisa dipenjara. Tuan Hasan adalah bukti bahwa warisan terbesar bukanlah kuasa melainkan gagasan, dan gagasan sekali lahir akan selalu menemukan jalannya, menyalakan generasi demi generasi.